Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerahnya tetap menyertai kita semua. Dalam kondisi apapun yang kita alami, kita tetap ucap syukur. Dan pada pertemuan di PES kali ini kita berada di bab 1, interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan masuk di ide sekarang, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai lingkup atau skala. Nah, dalam lingkup yang sempit, perubahan ruang dan interaksi ruang dapat terjadi antara desa dengan kota. Nah, ini contoh ya dari desa dan kota. Dari desa, ini perubahan dengan kota ya, interaksi antara desa dan kota. Nah, mereka ada hubungan timbal. Nah, dalam skala luas dapat terjadi antar negara dan benua, ini ya, interaksi secara luas antar negara dan benua. Ini dalam skala yang luas. Di Asia dan benua lainnya perubahan ruang terlihat dari adanya alih fungsi lahan. Nah, dari hutan dirubah menjadi pertanian, dan dari pertanian terjadi apa? Jadi permukiman. Ini perubahan alih fungsi lahan dari hutan dan akhirnya menjadi pertanian, dan dari pertanian akhirnya menjadi permukiman. Nah, di Eropa perubahan tersebut telah berlangsung lama, di mana dan meningkat saat revolusi industri, sehingga atau akibatnya banyak terbentuk kota-kota dan meningkatnya jumlah penduduk yang tinggi di kota. Di Asia, perubahan ruang terlihat dari alih fungsi lahan. Nah, 50% lahan di Asia dirubah menjadi wilayah pertanian. Banyak daerah di Asia berubah menjadi daerah perkotaan. Ya, dari pertanian akhirnya dirubah menjadi perkotaan. Perubahan tersebut mendorong terjadinya interaksi antar ruang dan bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota. 47% penduduk Asia tinggal di daerah perkotaan, ya kita lihat ya. Ini menurut BPDS 2015. Kota-kota di Asia dan benua lainnya menjadi tujuan penduduk dari desa-desa di sekitarnya. Perkembangan ekonomi yang cepat di daerah perkotaan membuat banyak peluang kerja dan kesempatan berusaha, sehingga banyak penduduk desa pindah ke kota. Faktor-faktor yang mendorong penduduk desa di Asia pindah ke kota. Satu, alasan ekonomi, makin terbatasnya lapangan kerja di desa. Yang kedua, konflik. Yang ketiga, bencana alam. Yang keempat, terbentuknya gurun atau desertification. Yang kelima, intrusi atau masuknya air laut ke arah daratan. Sekarang dampak dari interaksi desa kota. Satu, makin beragamnya orientasi mata pencarian dari yang hanya berorientasi pertanian, ya pertanian berkembang menjadi industri yang bermanfaat hasil pertanian. Jadi dari pertanian berkembang menjadi industri yang memanfaatkan hasil pertanian. Yang kedua, makin meningkatnya produktivitas pertanian dan adanya teknologi tepat guna atau cara bertani yang lebih maju ya. Ini masih pakai tenaga manusia ya, dan tenaga hewan, dan akhirnya sudah menggunakan tenaga mesin, teknologi. Yang ketiga, makin baiknya sarana transportasi antara desa dan kota sehingga memperlancar mobilitas penduduk maupun barang dari desa ke kota atau sebaliknya ini ya. Transportasi bisa darat, laut, dan udara bahkan kereta. Mempercepat ya perpindahan mobilitas penduduk, baik penduduk maupun barang dari desa ke kota atau sebaliknya. Yang keempat, budaya kota biasanya masuk ke desa, baik dalam cara berpakaian, ini bahasa sini dan sebagainya yang tidak selalu sesuai dengan budaya desa. Yang kelima, berkembangnya media massa membuat warga desa semakin melek dengan isu-isu politik yang sedang berkembang, sehingga kesadaran politik warga di desa terus meningkat. Yang keenam,
makin banyaknya guru dan sekolah dibangun di desa sehingga tingkat pendidikan di desa meningkat. Nah, sekarang ya, bagi kota, desa memiliki peran yang sangat penting. Interaksi keruangan antara kota dan desa membawa pengaruh terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik di kota. Adapun pengaruh bagi kota. Satu, secara ekonomi, kota memperoleh sumber daya dari desa, baik berupa sumber daya manusia berupa tenaga kerja, maupun sumber daya alam berupa hasil pertanian atau hasil tambang. Yang kedua, penduduk desa yang bekerja di kota, sebagian tidak menjadi penduduk kota yang sukses, dan sebagian menimbulkan masalah kemiskinan di kota yang tampak dari adanya permukiman kumuh. Yang ketiga, kota dihuni oleh penduduk pendatang dari desa yang sebagian masih mempertahankan budaya atau cara hidup di desa. Nah, pengaruh interaksi keuangan biasa terjadi antar negara dalam dan antar benua. Jarak yang jauh kini tidak lagi menjadi hambatan dalam melakukan interaksi berkat kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi, serta transportasi. Peristiwa di suatu negara dengan cepat disaksikan oleh penduduk di negara atau benua lain. Pengaruh antar negara dapat berupa pengaruh ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Oke, sekian dan terima kasih. Demikianlah materi kita IPS pada hari ini. Kiranya itu bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajar. Tuhan memberkati kita semua dan selamat pagi.